Dalam perjalanan hidup, kita sering bertemu berbagai jenis orang. Tidak semua orang membawa dampak positif bagi kita. Sebagai seorang stoik, kita diajarkan untuk bijak dalam memilih teman. Di tengah keramaian dunia, kita sering lupa bahwa ketenangan batin adalah harta paling berharga. Meskipun kita tidak bisa menghindari semua orang yang membawa energi negatif, dengan kesadaran dan kebijaksanaan, kita bisa memilih siapa yang layak berada di lingkaran kehidupan kita. Mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung dan membangun akan membantu kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih kuat. Setiap langkah dalam perjalanan hidup ini adalah pelajaran berharga. Dengan memahami dan mengenali tipe-tipe orang yang sebaiknya dihindari, kita dapat menciptakan ruang untuk berkembang tanpa beban. Mari bersama-sama menjelajahi kebijaksanaan stoikisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita bisa menjalani hidup yang lebih penuh makna, ketenangan, dan kebijaksanaan. Sekarang, mari kita bahas 4 tipe orang yang sebaiknya kita hindari agar kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai dan bermakna. Sebelum kita memulai, saya ingin mengajak Anda untuk tetap bersama kami hingga akhir video. Jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya dari kami. Ayo, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Pertama, orang yang suka mengeluh. Dalam perjalanan hidup Anda mungkin sering bertemu dengan orang-orang yang suka mengeluh. Mereka seolah melihat dunia dengan mata yang hanya mampu menemukan kegelapan dan kesulitan. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka seperti hujan deras yang tak kunjung berhenti, menggerus semangat dan membuat Anda merasa lelah. Orang-orang ini terjebak dalam lingkaran ketidakpuasan, merasa seakan-akan segalanya tidak pernah cukup baik. Mereka terus-menerus mengangkat masalah tanpa berusaha mencari solusi, seolah-olah mereka nyaman dalam kesedihan dan kesulitan mereka sendiri. Dalam filsafat stoikisme, kita diajarkan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kita ubah dan memfokuskan energi kita pada hal-hal yang dapat kita kontrol. Epictetus, seorang filsuf stoik, mengungkapkan, tidak ada yang lebih tidak stabil daripada pikiran manusia yang bergantung pada keadaan luar. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan dan kedamaian batin kita tidak seharusnya bergantung pada kondisi eksternal yang di luar kendali kita. Sebaliknya, kita harus menjaga kestabilan emosional kita sendiri, meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan keluhan dan kesulitan. Bayangkan Anda berada di sebuah kapal yang berlayar di tengah lautan yang bergelora. Anda memiliki 2 pilihan. Anda bisa fokus pada badai yang mengguncang kapal dan membuat Anda cemas, atau Anda bisa mengarahkan perhatian Anda pada bagaimana cara mengendalikan kapal agar tetap berjalan menuju tujuan. Orang yang suka mengeluh adalah seperti ombak besar yang terus-menerus mengguncang kapal Anda. Jika Anda membiarkan keluhan mereka menguasai pikiran Anda, sama seperti membiarkan badai mengendalikan kapal, Anda akan merasa tidak berdaya dan kehilangan arah. Namun, jika Anda memilih untuk fokus pada hal-hal yang bisa Anda kontrol, seperti arah kapal dan keseimbangan Anda akan lebih mampu menjaga perjalanan Anda tetap pada jalurnya, meskipun badai terus mengamuk. Ketika Anda berada di sekitar orang-orang yang suka mengeluh, Anda sering merasa seperti matahari Anda tertutup oleh awan gelap. Energi positif Anda menguap, dan pesimisme mulai meresap dalam diri Anda. Ketidakmampuan mereka untuk melihat solusi dan hanya fokus pada masalah membuat Anda ikut terjebak dalam lingkaran keluhan yang sama. Namun, penting untuk diingat bahwa mereka yang suka mengeluh mungkin juga sedang berjuang dengan tantangan pribadi. Dalam setiap keluhan mungkin tersembunyi rasa sakit atau ketidakmampuan mereka untuk menghadapi kenyataan. Sebagai manusia, Anda perlu berempati, tetapi juga harus menjaga keseimbangan emosi Anda sendiri. Saat Anda merasa terjebak dalam lingkungan yang penuh keluhan, ingatlah prinsip-prinsip stoik.
Fokuskan energi pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan, reaksi dan sikap Anda. Luangkan waktu untuk menyendiri, merenung, dan mengisi ulang energi positif Anda. Menetapkan batasan dan menjaga jarak dari pengaruh negatif sangat penting untuk kesejahteraan Anda. Pilihlah lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kedamaian batin Anda. Ingatlah bahwa perjalanan hidup ini adalah milik Anda, dan Anda memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana Anda menghabiskan waktu dan energi Anda. Dengan menerapkan pemahaman dan penerimaan yang mendalam, Anda bisa menjaga semangat dan optimisme tetap menyala, meskipun dunia di sekitar Anda terkadang tampak suram. Jangan biarkan keluhan orang lain merusak cahaya harapan di dalam diri Anda. Sebaliknya, jadilah sumber cahaya dan inspirasi yang mampu mencerahkan jalan bagi diri Anda dan orang-orang di sekeliling Anda. Kedua, orang yang negatif. Dalam perjalanan hidup, kita akan bertemu dengan berbagai jenis orang. Salah satunya adalah mereka yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu, yaitu orang yang negatif. Mereka cenderung melihat dunia dengan kacamata pesimis, percaya bahwa keburukan lebih mungkin terjadi daripada kebaikan. Ketika kita bergaul dengan mereka, pandangan negatif mereka dapat menyebar dan mempengaruhi cara kita melihat dunia. Namun, kita memiliki kekuatan untuk melawan pengaruh tersebut dan menemukan cahaya dalam gelap. Orang yang negatif adalah mereka yang selalu melihat gelas setengah kosong, bukan setengah penuh. Mereka cenderung fokus pada masalah dan kesulitan, bukan pada solusi dan peluang. Setiap kali Anda berbagi rencana atau harapan, mereka mungkin mengingatkan Anda tentang semua kemungkinan kegagalan dan tantangan yang mungkin dihadapi. Dengan cara ini, mereka cenderung menebar benih keraguan dan ketakutan daripada memberikan dukungan dan semangat. Bergaul dengan orang yang negatif dapat mempengaruhi cara pandang kita terhadap kehidupan. Ketika kita terpapar pada pandangan pesimis mereka, rasa pesimis tersebut dapat meresap dalam pikiran kita. Ini bisa membuat kita meragukan kemampuan dan impian kita, serta mengurangi semangat dan motivasi. Jika kita tidak berhati-hati, pandangan mereka yang suram dapat mengaburkan visi kita, membuat kita enggan mencoba hal-hal baru, dan bahkan menghalangi kemajuan yang sebenarnya bisa kita capai. Dalam kata-kata Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik terkenal, terdapat kebijaksanaan yang relevan untuk menghadapi orang-orang negatif. Ia pernah berkata, jangan terpengaruh oleh orang yang mendengkur dan tidur di luar. Jangan biarkan dunia di sekitar Anda mengubah pandangan Anda yang jernih dan murni. Teruslah dengan prinsip Anda sendiri, karena di dalamnya terletak kebebasan dan kebahagiaan. Kutipan ini mengajarkan kita bahwa meskipun ada banyak pengaruh eksternal yang dapat mengganggu ketenangan batin kita, kekuatan untuk tetap setia pada prinsip dan pandangan kita terletak pada diri kita sendiri. Jika kita membiarkan pandangan negatif orang lain mempengaruhi cara kita melihat dunia, kita kehilangan kendali atas kebahagiaan dan kebebasan kita. Oleh karena itu, penting untuk tetap berpegang pada keyakinan dan perspektif positif kita, meskipun ada orang-orang yang mencoba menanamkan keraguan dan ketakutan. Bayangkan diri Anda sebagai sebuah tanaman yang tumbuh di kebun. Anda membutuhkan sinar matahari, air, dan tanah yang subur untuk berkembang dengan baik. Namun, jika kebun Anda dipenuhi dengan hama yang merusak tanaman, pertumbuhan Anda akan terhambat. Hama-hama ini bisa diibaratkan sebagai orang-orang negatif dalam hidup kita. Mereka mungkin menggerogoti akar semangat dan harapan kita, membuat kita sulit untuk tumbuh dengan sehat. Namun, sama seperti kebun yang bisa dirawat dan dibersihkan dari hama, kita juga memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari dampak negatif. Dengan memberikan perawatan yang tepat, yaitu menjaga lingkungan positif, memelihara hubungan yang mendukung, dan fokus pada hal-hal baik, kita bisa memastikan bahwa kita tetap tumbuh dan berkembang dengan optimal.
Ingatlah bahwa meskipun ada orang yang negatif di sekitar kita, kita memiliki kekuatan untuk menemukan cahaya di dalam kegelapan. Jangan biarkan pandangan suram mereka mengaburkan cahayamu. Anda memiliki potensi untuk mencapai hal-hal hebat, dan dengan menjaga sikap positif serta membangun lingkungan yang mendukung, Anda akan lebih mudah menghadapi tantangan dan meraih impian Anda. Dengan melawan pengaruh negatif dan fokus pada hal-hal positif, kita tidak hanya melindungi diri dari dampak buruk, tetapi juga membuka jalan menuju pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan yang lebih besar. Dalam setiap situasi gelap, percayalah bahwa ada cahaya yang menanti untuk ditemukan, cahaya yang akan membimbing Anda menuju masa depan yang lebih cerah. Tetaplah berfokus pada kebaikan, dan jangan biarkan pandangan pesimis orang lain mengaburkan cahaya dalam hidup Anda. Dengan tekad dan keberanian, Anda bisa mencapai segala sesuatu yang Anda impikan. Ketiga, orang yang manipulatif. Dalam perjalanan hidup kita, kita mungkin bertemu dengan individu yang tampaknya memancarkan kebaikan dan kehangatan. Namun, di balik senyuman itu, terkadang tersembunyi niat yang tidak sepenuhnya tulus. Mereka adalah orang-orang manipulatif yang memanfaatkan kita untuk kepentingan mereka sendiri tanpa mempedulikan perasaan atau kebutuhan kita. Untuk melindungi diri dari dampak negatif mereka, penting untuk memahami konsep manipulasi, mengenali ciri-cirinya, dan mengetahui cara menghindarinya. Manipulasi adalah seni mempengaruhi atau mengendalikan seseorang secara halus, tanpa mereka sadari. Orang manipulatif sering menyamarkan niat mereka dengan senyuman atau kata-kata manis, tetapi di balik semua itu ada tujuan tersembunyi untuk keuntungan pribadi mereka. Mereka memainkan emosi kita, menggunakan kelemahan dan rasa empati kita sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Memahami konsep manipulasi adalah langkah pertama untuk melindungi diri kita dari pengaruhnya. Berteman dengan orang manipulatif dapat membuat kita merasa digunakan dan tidak dihargai. Hubungan semacam ini sering memengaruhi kesehatan mental dan emosional kita, membuat kita merasa tidak nyaman dan tertekan. Dalam persahabatan yang sehat, kejujuran dan saling menghormati adalah kunci utama. Ketika kita berada dalam hubungan dengan seseorang yang manipulatif, kita tidak mendapatkan kejujuran dan rasa saling menghargai yang dibutuhkan untuk berkembang. Oleh karena itu, penting untuk melindungi diri kita dari dampak negatif mereka. Bayangkan seseorang yang sering meminta bantuan Anda dengan alasan mendesak. Misalnya, dia meminta pinjaman uang dengan janji akan mengembalikannya dalam waktu dekat. Namun, setiap kali Anda menagih, dia selalu punya alasan atau janji yang belum ditepati. Lama-kelamaan, Anda merasa terjebak dalam siklus tanpa akhir, di mana kebutuhan dan harapan Anda selalu dipinggirkan demi kepentingan mereka. Ini seperti seseorang yang meminjam payung dari Anda setiap kali hujan, tetapi tidak pernah mengembalikannya. Ketika Anda memerlukannya, mereka tidak ada. Sebaliknya, mereka hanya datang pada saat hujan, meminta lagi tanpa pernah memberikan kembali. Dalam hal ini, mereka memanfaatkan kebaikan Anda tanpa memberikan timbal balik yang adil. Sebagaimana yang dikatakan oleh Epictetus, seorang filsuf Stoik, kita tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan kita tentang hal-hal. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa masalah terbesar seringkali bukan terletak pada tindakan atau kata-kata orang lain, melainkan pada cara kita memandang dan merespons tindakan tersebut. Dalam konteks manipulasi, pandangan kita tentang niat dan tindakan orang manipulatif dapat mempengaruhi bagaimana kita bereaksi. Dengan memahami bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespons, kita dapat lebih baik melindungi diri kita dari dampak negatif manipulasi. Di dunia yang penuh warna ini, kita mungkin akan bertemu dengan berbagai jenis orang. Namun, penting untuk melindungi hati kita dari jeratan tipu daya dan manipulasi. Dengan mempelajari cara mengenali dan menghadapi orang manipulatif,
serta memahami pandangan kita terhadap situasi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri tetapi juga memperkuat kualitas hubungan kita dengan orang lain. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan untuk memilih persahabatan yang tulus dan saling menghargai. Keempat, orang yang suka berbohong. Kepercayaan adalah jantung dari setiap hubungan yang sehat. Tanpa kepercayaan, hubungan kita seperti kapal yang kehilangan layar, mengapung tanpa arah dan tak pernah mencapai tujuan. Namun, bagaimana jika orang di sekitar kita adalah pembohong? Apa yang terjadi pada kepercayaan kita ketika kata-kata mereka tidak pernah jujur? Pembohong adalah mereka yang tidak pernah berkomitmen pada kebenaran. Kata-katanya seperti kabut tebal yang menyelimuti segalanya, membuat semuanya tampak samar dan tak jelas. Setiap janji yang mereka ucapkan seperti ilusi yang memudar saat diterpa sinar matahari. Dengan setiap kebohongan, mereka menghapus batas antara kenyataan dan fantasi, memaksa kita untuk selalu meragukan kebenaran. Kejujuran bukan hanya tentang menyampaikan hal-hal yang benar, kejujuran adalah jembatan yang menghubungkan hati kita satu sama lain. Ketika jembatan ini rapuh, kita terpaksa menyeberangi jurang ketidakpastian. Setiap kebohongan yang terucap sedikit demi sedikit merusak jembatan ini, hingga akhirnya kita terjatuh dalam kegelapan keraguan. Dalam hubungan apapun, kejujuran memberikan kita dasar yang kuat untuk membangun kepercayaan. Tanpanya, hubungan tersebut akan runtuh, seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Bayangkan sebuah rumah yang berdiri di atas fondasi pasir lembut. Setiap kebohongan yang terucap seperti menambah beban pada fondasi tanpa memperbaikinya. Seiring waktu, beban yang semakin berat membuat fondasi semakin goyang dan akhirnya runtuh. Sama halnya, kebohongan dalam hubungan kita akan menggoyahkan dasar kepercayaan, dan jika tidak diatasi, hubungan tersebut akan hancur. Epictetus, seorang filsuf kuno, pernah berkata, tidak ada yang lebih sulit daripada mengubah pandangan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak melihat. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa ketika seseorang telah memilih untuk tidak jujur, sulit untuk mengubah cara berpikir mereka. Kebohongan tidak hanya merusak hubungan tetapi juga menyulitkan kita untuk memperbaikinya. Ini menunjukkan betapa rumit dan menantangnya situasi semacam ini dan mengapa kualitas kejujuran sangat penting dalam hubungan kita. Berteman dengan seorang pembohong seperti mengikat diri kita pada kapal yang bocor. Seiring waktu, hubungan ini akan tenggelam dalam lautan kebohongan dan ketidakpercayaan. Kita mungkin mulai meragukan kebenaran dari setiap kata dan tindakan yang mereka lakukan. Kita bisa bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar peduli? Apakah mereka mengatakan yang sebenarnya atau hanya berusaha menutupi sesuatu? Ketika kejujuran tidak lagi menjadi dasar persahabatan, hubungan tersebut menjadi rapuh dan mudah pecah. Jangan biarkan diri Anda tersesat dalam labirin kebohongan. Kejujuran adalah cahaya yang menerangi jalan kita dalam kegelapan. Dengan membangun kembali kepercayaan yang telah retak dan memilih untuk berada di sekitar mereka yang menghargai kejujuran, Anda mengukir jalan menuju hubungan yang lebih sehat dan bermakna. Ingatlah, dalam setiap interaksi, kita membentuk cermin yang memantulkan nilai-nilai kita sendiri. Biarkan cermin itu memantulkan kebenaran, bukan kabut kebohongan. Itulah 4 tipe orang yang sebaiknya kita hindari dalam berteman. Ingatlah bahwa pertemanan yang baik adalah yang saling mendukung dan membangun, bukan yang saling menjatuhkan dan merusak. Pilihlah teman yang dapat mendorong kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dengan memiliki teman yang positif dan membangun, kita dapat mencapai potensi penuh kita dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Sebelum kita mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua yang telah menonton. Dukungan Anda yang berharga melalui like, komentar, subscribe, dan berbagi video ini sangat berarti bagi kami. Setiap interaksi Anda tidak hanya memberikan semangat,
tetapi juga membantu kami untuk terus menyediakan konten yang bermanfaat dan inspiratif. Jangan lupa untuk terus mengikuti petualangan kami di video-video berikutnya. Semoga setiap langkah hidup Anda dipenuhi dengan kekayaan sejati dan kebahagiaan yang mendalam. Teruslah berusaha untuk menjadi yang terbaik dan melangkah maju dengan penuh semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sekali lagi atas dukungan Anda yang luar biasa.